Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zulkarnain secara harfiahnya bermaksud, dia yang bertanduk dua, merupakan satu tokoh yang disebutkan di dalam Quran, yaitu kitab suci Islam yang menyatakan beliau sebagai pemerintah yang hebat dan adil yang membina tembok pengantara Ya'juj dan Ma'juj dari menyerang orang yang di barat. Mengikut sejarah, Zulkarnain dikatakan sebagai Iskandar Agung, tetapi ia hanyalah pendapat paling sekular dan disangkal sendiri oleh para ulama dan sarjana Islam yang mengatakan Zulkarnain adalah Cirus Agung. Gelaran tersebut turut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang boleh dikatakan telah digunakan sekurang-kurangnya 3 orang raja yang berbeda. Persoalan tentang Zulkarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah, Sejarah Nabi, dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq, yang menceritakan bahwa musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Muhammad SAW. Ketika Nadir mengatakan hal tersebut kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada Rabai Yahudi di Madinah. Untuk membuktikan kenabian, Rabai tersebut akan mengajukan 3 soalan yang sekiranya dijawab dengan betul, maka itu membuktikan akan baginda seorang nabi dan begitu juga sebaliknya. Persoalan yang ditanyakan ialah 1. Tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang ceritanya amat pelik dan menakjubkan. 2. Tentang seorang lelaki yang merupakan pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan barat. 3. Tentang roh baginda Muhammad SAW. Meminta masa untuk menjawabnya dan selepas diturunkan wahyu, semuanya telah terjawab melalui surah Al-Kahfi. Berikut merupakan petikan tafsir dari surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Zulkarnain. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Lalu dia menurut jalan, yang menyampaikan maksudnya. Quran Surat Al-Kahfi, 83-85. Pada zaman kerajaan Romawi, ada seorang raja yang saleh. Raja itu adalah bernama Zulkarnain, ada juga yang menyebutnya Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah raja yang memerintah dengan penuh bijaksana, rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepadanya untuk mencapai kejayaan, banyak negeri yang telah ditaklukkannya. Semua negeri itu diperintah dengan sangat adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pasukan yang sangat banyak. Raja Zulkarnain dan pasukannya menaklukkan daerah Afrika sampai pendalamannya, hingga mencapai bagian paling barat sebuah samudra. Ia dan pasukannya tiba di sebuah tempat ketika matahari terbenam. Di daerah tersebut ia menemukan suatu bangsa yang penduduknya sebagian baik dan sebagian lagi jahat. Kemudian, ia menempuh perjalanan sampai tiba di suatu tempat yang berada di antara 2 deretan gunung yang tinggi. Di sana beliau menemukan bangsa yang tidak mengerti pembicaraan mereka, karena bahasa mereka sulit dipahami. Hal itu disebabkan daerah itu sangat terpencil dan penduduknya sangat terbelakang. Salah seorang penduduk berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang senang berbuat kerusakan di muka bumi. Kami akan memberi imbalan kepadamu jika kamu dapat membuat tembok pemisah antara kami dengan mereka. Zulkarnain menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Zulkarnain menerangkan tentang cara membuat dinding yang tebal. Ia berkata, kumpulkan potongan-potongan besi. Kemudian mereka mulai menumpuk potongan-potongan besi di antara kedua deretan gunung. Setelah tumpukan besi itu telah mencapai setinggi gunung, Zulkarnain berkata, tiuplah api. Tumpukan besi itu menjadi merah setetah dipanaskan dengan api. Kemudian Zulkarnain menuangkan tembaga mendidih ke dalam tumpukan besi itu, sehingga bagian yang satu melekat dengan bagian yang lain dan bersambung dengan deretan gunung itu. Tembok besi itu pun selesai dibangun. Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki tembok tersebut dan tidak dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Robku. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj terkurung di antara tembok itu hingga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan tembok itu. Ketika tembok itu dihancurkan, Ya'juj dan Ma'juj akan langsung menyerbu bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka sampai wilayah timur dan barat. Salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat adalah keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj.
Sebenarnya siapa bangsa Yajuj Majuj ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pada zaman dahulu, di masa kenabian Ibrahim, hidup seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwakan agama Tauhid yang dibawa Ibrahim. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama Tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya tak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Perjalanan berlanjut, Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Kisah Nabi Zulkarnain, ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Yajuj dan Majuj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa, mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Yajuj dan Majuj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka, pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun, tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Maka, diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Yajuj dan Majuj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka, dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka, jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Yajuj dan Majuj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersukacita, ia pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun, dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Yajuj dan Majuj berusaha menembus dinding tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Yajuj dan Majuj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Yajuj dan Majuj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati, kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikian, kekejaman Yajuj dan Majuj. Kisah Nabi Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Yajuj dan Majuj terdapat dalam Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun, pelajaran yang paling utama yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatnya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Yajuj dan Majuj benar adanya dan masih hidup hingga kini.
Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim dan hidupkan kami dalam keadaan muslim dan satukan, gabungkan kami dengan orang-orang yang soleh. Hari, Ahmad dan Al-Bukhari. Berikut ini kisah lengkap Nabi Zulkarnain membuat tembok besi dan misteri sejarah Yajuj Majuj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.